Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batu Entertain yang akan memberikan soal-soal dan juga pembahasan singkat berkaitan dengan kompetensi manajer part pertama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes berikutnya, tes kedua, dan kami doakan kembali bagi teman-teman yang belum lolos sampai passing grade. Kami doakan untuk tahap kedua nantinya bisa lolos menjadi CPP3K mudah-mudahan, dan kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mencapai PG, mudah-mudahan lulus menjadi calon P3K. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, tidak berlama-lama langsung saja ke soal pertama. Oke, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melakukan kebagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Bagaimana sikap teman-teman seandainya di dalam kantor ada inventaris atau alat-alat atau bahan-bahan kantor yang rusak? Sikap yang paling tepat di sini adalah yang D, teman-teman, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi kita laporkan ke bagian perlengkapan, kemudian mereka tersebut akan bisa ditindaklanjuti nantinya. Maka dari itu teman-teman, di poin ini waktu yang kita butuhkan untuk tes nanti itu sangat terbatas ya teman. Jadi kita harus jeli dalam memilih poin yang terbanyak, poin tertinggi dari setiap pilihan ganda tersebut. Oke, lanjut nomor 2 teman-teman. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Minta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Mana yang tepat teman-teman? Seandainya rekan atau ketua kita atau divisi kita meminta kita untuk lembur, tiba-tiba kita itu berjanji akan mengantar ibu ke rumah sakit. Jadi mana yang paling tepat di sini? Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Kenapa? Yaitu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dan kapasitas pribadi, kerjasama, berposisi dalam kelompok kerja. Jadi maksudnya di sini teman-teman, tentu yang kita utamakan dulu adalah ibu kita teman-teman. Karena kalau pekerjaan itu bisa dapat kita selesaikan nantinya, karena ibu itulah yang penting dulu dibandingkan ke pekerjaan ya. Jadi kita bawakan dulu kepada pribadi kita, yang utamanya adalah ibu kita ya, karena ibu kita yang melahirkan kita, mendidik kita, melihara kita dan lain sebagainya. Tentu lebih diutamakan lah ibu dibandingkan pekerjaan kita. Nanti pekerjaan dapat menyusul setelah ibu kita itu sudah kita antar ke rumah sakit, kemudian kita pulang dan kemudian kita kembali ke kantor. Oke, lanjut soal nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja, karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Mana teman-teman seandainya ada atasan Anda dituduh atau dimarahi gitu, kemudian
sedangkan keadaan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Namanya fitnah ini teman-teman. Bagaimana sikap kita teman-teman? Yang paling tepat jawaban di sini adalah yang D. Kenapa yang D teman-teman? Kita lihat dulu yang A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Kita tidak perlu terlalu mendengar apa-apa yang disampaikan orang lain. Apa yang disampaikan orang itu belum tentu benar, ya kan? Yang B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu dan membuat perhitungan dengannya. Ini akan menimbulkan konflik nanti teman-teman, menimbulkan emosi dan juga perkelahian nanti seandainya kita melakukan hal tersebut. Yang C, membiarkan saja, karena nanti juga akan hilang. Tidak akan mungkin keadaan itu akan hilang secepat mungkin, karena itu akan merusak pekerjaan, merusak kepribadian teman-teman seandainya kita difitnah. Yang D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ini yang paling tepat. Kita harus berani, harus mampu menjelaskan bagaimana keadaan yang sebenarnya itu kepada atasan. Mudah-mudahan atasannya itu bisa menerima apa yang kami atau apa yang kita sampaikan kepada atasan. Meminta pertimbangan teman dekat ini boleh saja, tapi lebih tepatnya adalah yang D. Oke, soal nomor 4. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A, memelangkan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B, saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya. C, menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. D, melewatinya saja. E, saya akan mengurangi kecepatan sambil minta izin untuk mendahulinya. Jadi mana jawaban yang tepat teman-teman? Seandainya ada atasan kita sedang dalam berjalan kaki, tiba-tiba kita pakai motor atau pakai mobil, bagaimana sikap kita teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Kita lihat. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Kita hentikan dulu kendaraan kita, kemudian kita tawari dia, Pak, mau ikut sama saya? Kalau tidak, ya gimana lagi kan? Jadi yang intinya kita harus berhenti dulu, kemudian kita tawarkan dia untuk supaya ikut bersama kita. Itu jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E, mengajak orang lain bersama untuk bekerja dengan baik. Seandainya teman-teman sebagai pemimpin dan juga kelompok sudah telah ditetapkan apa yang kita lakukan sebagai pemimpin. Jawaban yang tepat adalah yang E, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Kita lihat dulu ya. Yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ini sangatlah tepat dibandingkan yang D ini teman-teman. Apalagi A, C ini salah ya. Ini poin yang kurang tepat ini ya. Mengajak orang lain bersama untuk bekerja dengan baik. Jadi kita dalam berkelompok itu tentu harus memperhatikan setiap anggota, rekan-rekan kita, apakah punya kelebihan atau kekurangan. Kalau punya kelebihan itu lebih baik lagi. Seandainya kalau punya kekurangan kita lengkapi bersama kelompok dan kita lakukan dengan baik bersama kelompok. Itu yang paling tepat ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A, mudah menyelesaikan diri dengan lingkungan baru. B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengerti kegiatan orang lain. D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Bagaimana sikap kita? Kita seandainya mengalami perubahan tempat, perubahan situasi pekerjaan, atau perubahan waktu dan lain sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Kita lihat dulu. Mudah menyelesaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi ini yang paling tepat. Kita harus
bisa beradaptasi di tempat baru kita, baik itu dalam tempat pekerjaan maupun tempat perkuliahan, tempat sekolah, tempat bekerja dan lain sebagainya. Itu yang paling tepat adalah yang A. Lanjut, soal nomor 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dilan berdialog secara empat mata. C. Minta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. Membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Seandainya kita ditunjuk sebagai ketua, tiba-tiba teman kita ya ditunjuk sebagai ketua, tiba-tiba dia agak terasa kaku atau bersifat egois lah gitu ya. Jadi kita sebagai anggota bagaimana sikap kita terhadap ketua kita? Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa ya A? Mengajak teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecahkan. Jadi sehingga tidak menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara kelompok kita dalam kelompok. Ya, maka dari itu kita harus bisa menjalin hubungan baik sesama anggota maupun ketua dan juga mencari solusi yang terbaik seandainya ada suatu masalah atau suatu kesalahan di dalam kelompok kita. Oke. Lanjut nomor 8. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman untuk mencari dana, B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, E. Minta sumbangan pada orang tua. Mana yang tepat teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Menggerakkan teman untuk mencari dana. Jadi kita sama-sama mencari dana. Menggerakkan mencari dana itu baik itu melalui proposal, baik itu minta sumbangan dan lain sebagainya. Oke, lanjut nomor 9. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara ini sudah tadi nomor 8A ya. Oke, lanjut nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda akan lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya dan merasa tertantang, bersemangat dan segera menyelesaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa geli. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Jadwal kita itu diubah seperti biasa. Bagaimana sikap kita? Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, kita harus mampu menyelesaikan diri dengan waktu yang telah berubah, bisa tertantang kita dengan setiap situasi, kondisi, suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Baik, nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Mana yang yang paling tepat jawabannya teman-teman seandainya kelompok kita itu tidak menyetujui pendapat kita. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang C teman-teman? Kita lihat. Saya berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Apakah pendapat kita itu bermanfaat atau tidak? Seandainya bermanfaat, kita ambil yang bermanfaat itu kita sampaikan kepada teman yang lain. Serahkan kelompok kerja kita. Itu yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 11. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkan saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendaraan. E. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendaraan. Mana jawaban yang tepat? Seandainya kita dalam berkendaraan, pakai motor atau pakai mobil,
tiba-tiba handphone kita berdering, bagaimana sikap kita? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Kita menepi dulu untuk mengangkat handphone. Jadi mungkin handphone kita itu penting, maka dari itu kita harus menepi terlebih dulu. Jangan sampai kita mengangkatnya ketika kita dalam mengendarai kendaraan. Itu dilarang sangat. Kalau itu kita lakukan menimbulkan kecelakaan dan musibah bagi kita. Maka kita angkat dan kita menepi terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah yang A paling tepat. Baik, untuk soal nomor 12. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika A. saat dalam keadaan terdesak, B. kapan saja saat kita bertugas, C. bila situasi dan kondisi memungkinkan, D. bila diminta oleh atasan, E. ketika ada imbalan setimpal. Kemampuan bekerja kita tinggi ketika, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Kapan saja saat kita bertugas. Ya, ketika kita bekerja, tentu kita harus menampakkan, ya kan, menampakkan kemampuan kita yang lebih baik lagi dan timbul rasa semangat dan rasa percaya diri dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Oke, soal yang terakhir teman-teman, soal nomor 13 di part pertama ini. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar A. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, B. memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, C. berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar, D. bekerja dengan orang yang berwawasan luas, E. mengikuti saja suratan nasib. Teman sudah berhasil dalam usahanya, dan kita harus menyarankan pada diri kita itu agar jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang A, teman-teman? Kita harus bisa juga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dan bisa menuruti jejak teman-teman kita yang sudah berhasil. Oke, baiklah, itulah teman-teman soal dari 1 sampai 13 di part bagian pertama kompetensi manajerial. Mudah-mudahan soal dan juga pembahasan yang singkat ini bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum menonton video yang sebelumnya, silakan dilihat di kolom deskripsi. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum lolos atau yang baru bisa ikut tes di tahap kedua. Maka dari itu, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.